Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Sungguh bersyukur saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah di dalam renungan pagi GKI Palembang. Mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami masih bisa bangun dari istirahat kami dan kami akan bersama-sama meluangkan waktu kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, baik itu jemaat Tuhan di rumah masing-masing maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini sungguh bisa menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk di dalam pembahasan dari Lukas pasal yang ke-19. Kita akan baca ayat 37 sampai 38 dan ayat 41 sampai 42. Lukas 19 ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Selanjutnya kita akan melanjutkan di ayat ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Berbahagialah setiap kita yang masih punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di awal perenungan ini saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk kita semua. Hal apa yang membuat Anda merasa kagum? Hal apa yang membuat Anda merasa terkagum-kagum? Bapak Ibu Saudara boleh menjawabnya di dalam hati masing-masing atau langsung mengutarakannya kepada orang-orang yang mungkin sekarang ada di sekitar Anda. Apa yang membuat Anda merasa terkagum-kagum? Jawaban kita mungkin bisa beragam Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang menjawab, saya akan kagum kalau pandemi berhenti hari ini juga. Atau mungkin yang lain akan berkata, saya akan kagum kalau saya dapat undian berhadiah mobil listrik keluaran terbaru. Atau mungkin yang lain akan menjawab seperti ini, saya akan kagum kalau saya sembuh dari penyakit menahun yang menyiksa hari ini juga. Atau saya akan kagum, merasa terkagum-kagum kalau saya bebas dari hutang bank yang bunganya sangat tinggi. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang kita anggap mengagumkan biasanya adalah sesuatu yang baik atau hal baik yang terjadi atas diri kita saat ini, sekarang ini, begitu ya. Di dalam pembacaan kita di dalam Lukas pasal 19 tadi, kita melihat di sana ada banyak orang yang terkagum-kagum dengan berbagai mukjizat yang Yesus lakukan bagi mereka, yang mereka lihat secara langsung Bapak Ibu Saudara. Jika kita melihat apa yang dicatat di dalam Injil Lukas, ada berbagai mukjizat yang Yesus lakukan. Di pasal yang kelima, di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kemudian Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Di pasal 6, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan kanannya pada hari Sabat. Kemudian Yesus juga menyembuhkan banyak orang termasuk orang yang kerasukan roh jahat. Di pasal 7 dicatat bahwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum yang sakit keras dan yang hampir mati. Kemudian di pasal 7 juga dicatat Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian di pasal ke-8 di sana dicatat bagaimana peristiwa Yesus meredakan angin ribut yang begitu dahsyat dan membuat murid-murid waktu itu ketakutan setengah mati. Kemudian Yesus juga mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Selain itu, Yesus juga membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya hanya dengan menjamah jumbai jubahnya Yesus. Kemudian di pasal ke-9 dicatat bahwa Yesus memberi mukjizat, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa yang sangat terkenal dan
sering diceritakan di sekolah minggu begitu Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian kalau kita melihat di pasal ke-13, di sana dicatat bahwa Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun dirasuk roh jahat sampai-sampai dia sakit dan punggungnya membungkuk, dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Di pasal 17 kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan 10 orang kusta dalam perjalanannya ke Yerusalem. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Injil lain, sebelum peristiwa Yesus dieluk-elukan di Yerusalem, bacaan kita hari ini, Yesus baru saja melakukan mukjizat juga. Di sana dicatat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah jadi busuk begitu ya, sudah bau busuk seharusnya. Dan selain itu, Yesus juga menyembuhkan Bartimeus yang buta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak mukjizat yang luar biasa yang Yesus lakukan. Dan itu disaksikan oleh orang banyak secara langsung Bapak Ibu Saudara. Berita baik ini sangat cepat tersebar sehingga banyak orang datang mencari Yesus. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan datang untuk mendapatkan pertolongan juga seperti orang-orang yang sudah mengalaminya itu. Bapak Ibu Saudara, setelah melihat berbagai macam mukjizat yang Yesus lakukan, orang banyak dikatakan bergembira. Mereka bersukaria menyambut Yesus. Mari kita baca kembali ayat ke-37, di sana dicatat, ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Alkitab mencatat bahwa orang-orang saat itu saking bergembiranya begitu ya Bapak Ibu Saudara, sampai menghamparkan pakaiannya di tengah jalan. Kemudian mereka memuji-muji Allah dengan suara yang nyaring. Mereka menari-nari penuh dengan sukacita karena segala mukjizat yang telah Yesus lakukan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka orang banyak ini menyangka itulah puncak kelepasan yang disediakan oleh Mesias yang membawa kedamaian itu. Mesias yang sudah mereka nantikan bertahun-tahun lamanya. Mereka mengira itu adalah puncaknya Bapak Ibu Saudara. Jika kita membaca ayat 41, Alkitab mencatat bahwa Yesus menangis. Ketika orang banyak itu bergembira penuh sukacita, mengira segala mukjizat itu adalah puncak dari kelepasan yang Mesias janjikan bagi mereka, Yesus malah menangis Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yesus menangis Bapak Ibu Saudara? Karena sesungguhnya mukjizat kesembuhan dan mukjizat-mukjizat lain yang sudah Yesus kerjakan itu, yang sudah dilihat secara langsung oleh orang banyak itu, yang diagung-agungkan oleh orang banyak itu, bukanlah puncak dari karya penyelamatan Allah bagi manusia berdosa. Karya penebusan Kristus di kayu salib, itulah puncaknya. Karya penebusan Kristus di kayu salib, itulah puncaknya. Itulah yang akan benar-benar memberikan damai sejahtera yang utuh, yang memberikan damai sejahtera yang ultima bagi manusia berdosa Bapak Ibu Saudara. Bagi orang banyak yang ada di sekitar Yesus saat itu dan juga bagi kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita jangan hanya bersyukur atas kesembuhan atau berkat Tuhan bagi kehidupan sehari-hari kita. Atau jangan hanya fokus meminta mukjizat Tuhan di dalam hidup kita. Terlebih dari itu Bapak Ibu Saudara, meskipun hari ini kita sakit, meskipun mungkin kondisi keuangan kita sedang tidak stabil, meskipun kita masih mengalami masalah-masalah yang pelik, ingatlah bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Kita sudah dilepaskan dari dosa yang mengikat itu, dari dosa yang telah menjauhkan kita dari persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalaupun Tuhan mengizinkan kita masih mengalami penderitaan selama kita masih ada di dunia ini, kita harus tetap bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena kita punya pengharapan yang pasti bahwa Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan yang ultima bersama Bapa di kekekalan nanti. Injil Yohanes mencatat Yesus sudah menyediakan tempat untuk kita di surga.
itu tidak ada bandingnya dengan segala kemewahan dan segala kemegahan yang ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa meskipun saat ini kita harus mengalami berbagai sulitnya kehidupan, meskipun kita tidak melihat hal baik terjadi dalam hidup kita harus selalu kagum kepada Allah atas kebahagiaan ultima yang sudah Dia sediakan di kekekalan nanti bagi kita yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, mari terus pegang erat tangan Tuhan yang berkuasa dan yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami apa yang seharusnya menjadi alasan utama kami kagum akan Engkau dan bersyukur selalu kepadamu, yaitu penebusan dan karya salib-Mu bagi setiap kami orang yang percaya. Tolong kami ya Tuhan untuk terus menghidupi firman Tuhan ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Tolonglah kami ya Tuhan, meskipun kami harus mengalami masalah dan kesulitan hidup, tetapi kami bisa terus berpegang teguh kepada Engkau yang telah menyediakan kebahagiaan ultima di kekekalan nanti. Itulah yang terus menjadi pengharapan kami ya Bapa. Ini hidup kami serahkan sepenuhnya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.